Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi polisi mengatakan pada saat diinterogasi pelaku ini kemudian tidak menunjukkan rasa penyesalan, menganggap aksinya hanya biasa-biasa saja. Apa yang terjadi pada pola pikir remaja ini? Jadi penyebabnya bisa banyak ya, karena kan kita nggak bisa lihat hanya di ujung akibat ya. Kita harus melihat juga penyebab. Nah ini di rumah ini, si remaja ini sering diperlakukan seperti apa sih oleh si keluarga, ya kan? Apakah memang dia kadang kan jago olahraga, ya kan, sering prestasi. Apakah dia juga sering dipuji misalnya atau di tap gitu, kamu hebat deh nak, gitu ya. Nah, dan dia melihat ibunya kan anak buahnya orang tua si 5 tahun, ya kan. Nah, apakah ibunya ini ke si 5 tahun lebih hangat perlakuannya kah atau enggak? Nah, saya sih mau berasumsi aja ya Fit, bahwa dia menyaksikan ibunya lebih hangat ke si 5 tahun daripada ke dia yang di rumah ya. Dan apakah dia sumber disalah-salahin misalnya karena ibunya capek kerja. Nah itu secara emosional akhirnya bisa bisa kayak datar dan hilang. Jadi yang dia lakuin udah nggak bermasalah lagi, bermakna atau enggak gitu. Jadi kunci dari kasus ini sebetulnya ada dari penelusuran pada saat di rumah, seperti itu ya Mbak Tika? Di rumah asal-muasalnya, makanya Pak Polisi tolong jangan psikiater ya, tapi psikolog. Psikolog yang dilibatkan. Karena harus lebih banyak lihat di lapangan dan observasinya harus lebih menyeluruh. Oke. Gitu. Nah, mengenai penelusuran di rumah, polisi juga kemudian menemukan pada saat menelusuri ataupun mengolah TKP ada papan tulis dan buku catatan yang berisi curhatan hati dari pelaku, dan ada juga sketsa gambar yang seolah-olah sudah menggambarkan kejadian pembunuhan yang telah dilakukannya. Artinya gambar ini kemudian lebih dulu ada, baru setelah itu kejadiannya. Bagaimana Mbak Tika melihat hal ini? Ya, jadi kalau banyak catatan harian ini biasanya mekanisme orang yang sulit ngobrol gitu ya. Tapi kan remaja seluruh dunia biasanya kan memang terhambat mengobrol terbuka dengan orang tua ya, karena mereka baru jadi gede gitu ya, jadi lebih senang ke teman-teman atau ke buku harian. Dan itu sangat normal lah kalau soal buku harian. Tapi apakah kemudian dalam kesehariannya ada interaksi dan keterlibatan antara dia dan sang orang tua? Anak-anak baru gede itu, Fit, itu kan kondisinya nggak enak ya, remaja baru gede nggak enak loh. Karena anak-anak udah enggak, tapi dia tahu sejak dia haid gitu ya, apalagi ini perempuan ya, itu komponennya berubah sama sekali gitu loh ya kan. Nah ini dipahami nggak oleh sang orang tua atau kakak adiknya kalau dia punya kakak adik ya. Dan tentang gambar, gara-gara, tentunya karena terinspirasi gitu, semua yang nyakitin dia gambar misalnya. Semua yang membuat dia nggak nyaman, dia gambar. Kamu harus hilang kali ini, kamu harus nggak ada, mungkin gitu ya. Tapi sketsa gambar yang kemudian digambarkan oleh pelaku ini adalah wanita yang terikat, di mana kemudian ini cerminan apa yang terjadi pada bocah berusia 5 tahun yang menjadi korban pembunuhan. Ngerti, cuman kalau secara psikologis nggak sesederhana itu. Bisa jadi yang dia gambar itu satu proyeksi dari yang dia rasain. Saya kayak remaja sih bebas, tapi saya kok kayak saya nggak bisa apa-apa ya, saya kayak orang keikat ya. Bisa jadi itu juga refleksi dari apa yang dia banyak rasain. Makna dibalik, ada banyak makna, makanya balik sketsa gambar. Kita nggak bisa langsung sesederhana itu menyimpulkan bahwa dia sudah merencanakan dari depan bahwa korban mau saya gituin gitu ya. Saya hampir nggak yakin kalau itu modusnya udah seperti itu ya. Makanya kenapa, apalagi kalau menyangkut usia remaja gitu ya, yang memang masih sangat labil gitu, kita harus lebih hati-hati. Tapi yang harus lebih dilihat adalah bagaimana dia ditreat oleh orang tua selama ini di rumah. Oke, tapi ada juga fakta bahwa pembunuhan ini dilakukan pelaku secara sadar, dan atas kesadaran dirinya juga ia menyerahkan diri ke polisi, Mbak Tika. Ya artinya secara normatif dia anak baik-baik aja, dia tahu norma gitu loh. Dia tahu norma bahwa mana yang bagus, mana yang enggak. Mana yang baik, mana yang batin. Tapi pada saat melakukan aksi pembunuhan dia kemudian tidak tahu dong norma mana yang kemudian. Itulah kenapa harus psikolog yang mengakses dia, karena ada hal-hal itu yang secara subsadar dia rasain, dan itu yang disumbangin oleh rumah ya, oleh pola asuh, itu yang secara subsadar ada di bawah sadar. Nah tapi ketika dia melakukan itu, pasti dia kaget sendiri, kok
Mati ya, tapi subsadarnya mengatakan pokoknya nyakitin saya harus nggak ada. Saya dirugiin, saya nggak diperhatiin, dan saya sebel, saya marah. Tapi kan area itu kan nggak bisa sembarangan kita interpretasi ya, jadi itu harus carefully assess dan harus secara hati-hati juga disimpulkan gitu. Tapi harus menurut hati-hati saya kemudian menganalisis dan menyimpulkan kasus betul, ini. dan yang pasti dia pasti butuh pendampingan psikolog luar biasa, abis-abisan, dan orang tuanya juga perlu pendampingan menurut Mbak Tika, saya. mengenai peran dari orang tua terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anak sepenting apa, kita akan bahas kembali mengenai hal ini, tapi kita akan ikuti Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama psikolog Tika Bisono yang kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan terhadap bocah yang dilakukan oleh remaja putri berusia 15 tahun. Ini memang ada faktor-faktor yang kemudian banyak mengejutkan publik dilihat dari bagaimana kemudian respon pelaku pada saat diinterogasi oleh polisi yang mengatakan tidak ada penyesalan, ada menemukan sketsa gambar di rumahnya seperti itu, dan ini juga pendalaman masih terus dilakukan. Tapi ini peran orang tua menurut Mbak Tika adalah sesuatu yang vital, bagaimana kemudian tumbuh kembang dari si pelaku ini? Vital banget. Jadi anak dari kecil ya Fit, untuk kemudian jadi remaja akil balik itu perjalanan 5 tahun pertama sangat menentukan. Toh Allah masih kasih ya, sorry bawa Allah ya, masih kasih kesempatan 5 tahun kedua ya kan, itu dia 10 tahun untuk diperbaiki kalau 5 tahun pertamanya nggak baik gitu loh ya kan. Jadi 5 tahun kedua ini penentuan apakah dia akan menjadi akil balik dan remaja yang baik atau nggak baik. Nah jadi perjalanan 15 tahun loh, panjang loh ya kan. Tapi dimulai dengan the first 5 years, itu yang disebut dengan golden age gitu ya. Nah jadi kalau sampai ada remaja bermasalah, menurut saya pola asuh yang saya salahin duluan. Pasti pola asuh, apapun itu situasinya. Ya karena anak itu adalah memang dia entitas yang harus dibimbing kan, harus diarahin, dibimbing, dididik, bukan jadi barang yang disuruh-suruh dan dicetak ya. Saya sangat anti tuh dengan orang tua yang maunya nyetak anak, itu nggak boleh. Ya kata yang buat anak, yang buat manusia ya nggak gitu memang. Dan ini sebenarnya kan kalau ilmunya kan udah banyak banget, kita sebagai manusia bisa baca ya kan. Tapi karena orang tua juga banyak yang apa ya, saya ngomongnya yang orang tua nggak beruntung deh gitu ya, sehingga mengakibatkan warna dari pola asuhnya juga buruk. Gitu. Ya, Mbak Tika tadi mengatakan ada remaja bermasalah, memang kemudian di usia-usia seperti ini tentu ada banyak masalah remaja yang menghadapi masalah, tapi kan tidak semua kemudian menyalurkannya pada sebuah aksi pembunuhan yang kemudian dibilang sangat sadis. Kalau misalnya kita lihat juga dari faktor lingkungan ini seperti apa membentuk seseorang ataupun membuat seorang remaja bisa berpikir sesadis itu? Satu, lingkungan tempat tinggal dia, ya kan. Terus terang kita berasumsi nih. Saya belum pernah ke sana tempat tinggalnya. Itu apakah tempat tinggalnya itu kumuh dan yang nongkrong-nongkrong itu pengangguran dan mungkin preman kah? Atau yang enggak gitu, yang lebih sehat, penuh taman ya kan, kayak mungkin ada air petranya gitu loh ya kan, apakah seperti itu? Atau ini rumah yang seringkali cuma anak-anak aja, orang tuanya nggak ada, dititipin ke tetangga, yang kayak apa nih? Ya kan, nah kemudian apakah kalau nonton selalu terekspos program dewasa kah? Atau program anak-anak kah? Dan saya bicara nggak dia umur 15 ya, saya bicara sejak dia umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun terus nih. Nah seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa semakin intensitasnya itu tinggi, ya itu yang akan bukan hanya kerekam ya Fit, tapi dia jadi template pemikiran gitu loh. Jadi kayak kecetak gitu bahwa pokoknya kalau marah yang nyebabin saya marah, saya gituin aja gitu. Tapi kan pertimbangan moral dan norma untuk anak akil balik ya belum sempurna lah ya. Nah, nggak usah ngomong itu lah, orang dewasa juga banyak belum sempurna. Gitu. Mbak Tika, tapi ringkas saja agar kemudian ada banyak pelajaran ataupun ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk melakukan tindakan pencegahan agar kasus seperti ini ada seorang remaja yang bisa melakukan aksi pembunuhan kemudian tidak akan kita temui lagi atau kita bisa putus mata rantainya, apa yang harus dilakukan? Yang pasti 7 pendekar di lingkungan, ini saya nyebutnya 7 pendekar ya, itu ada geng RT, geng RW, geng PKK, geng Majelis Taklim, geng Karang Taruna, geng tokoh agama dan tokoh masyarakat ya.
ini harus berperan di lingkungan itu. Ya nggak usah negara lah, negara kejauhan. Tapi lingkungan kecil ini aja itu sudah punya 7 polisi loh sebenarnya untuk menyapa ya kakak yang ada di situ. Kan kakak yang ada di situ kan nggak semuanya beruntung ya. Ada yang mungkin pendatang baru, ada yang kemudian mungkin anak yatim atau anak piatu atau single parents. Disapa lah sama si 7 ini tadi, si pemimpin ini. Ini artinya ada pekerjaan rumah untuk setiap stakeholder yang berada dalam sebuah lingkungan untuk Ya buat sama-sama saya memperhatikan ya. kegagalan kakak ini gara-gara 7 ini nggak berfungsi. Fungsiin aja itu, pasti beres. Oke, kita harapkan tantangan ini bisa segera dijawab dan diselesaikan agar kemudian kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Terjadi sih, cuman frekuensinya menurun. Oke, baik. Mbak Tika, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Sama-sama. Prime Time News untuk Oke. malam hari ini.